Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Sali dengan 2031 Di sini sebagai perwakilan dari kelompok saya untuk 2011 menjelaskan tentang 5 karakteristik utama dari cloud computing. Next slide. Jadi ini adalah nama anggota kelompok kami, ada Tika Kelana, saya sendiri, Amelia Eka, Nur Rahmatus Sadia, dan juga Novita Lunar Pratili. Nah, introduction dulu seperti yang terlihat di sini teman-teman semuanya. Jadi permintaan terhadap layanan cloud computing sekarang itu semakin meningkat seiring majunya teknologi, bahkan AI dan lain-lain. Namun ada baiknya teman-teman ini mengenal terlebih dahulu karakteristik cloud computing sebelum menggunakan infrastruktur ini, karena karakteristik atau ciri khas ini menjadi pembeda antara cloud computing dengan layanan teknologi TI yang lainnya. Dan teman-teman semuanya, by the way, cloud computing ini berbasis internet ya teman-teman. Jadi bisa digunakan ketika sudah menyambungkan dengan internet. Itu bisa membuat cloud computing ini semakin mudah diakses dan semakin cepat diakses intinya oleh orang lain. Nah, apa saja karakteristik cloud computing? Nah, di sini ada on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, dan linear service. Ini untuk karakteristik cloud computing yang saya sebutkan tadi. Nah, dari NIA sendiri, National Institute of Standard and Technology, ada 5 karakteristik utama cloud computing di sini seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini apa sih? Di sini adalah suatu lembaga regulasi yang bertanggung jawab Departemen Perdagangan Amerika Serikat sebagai lembaga yang memang digunakan sebagai standar di bidang teknologi termasuk cloud computing sendiri, teman-teman. Apa saja sih 5 karakteristik yang tadi saya sebutkan gitu, dan itu apa gitu. Nah, untuk yang pertama ada on-demand self-service. Ini pengguna dapat mengakses layanan cloud secara mandiri gitu ya, sesuai permintaan tanpa perlu integrasi gitu. Nah, kedua broad network access. Ini adalah layanan yang dapat diakses melalui jaringan standar seperti laptop dan smartphone gitu ya, dari berbagai perangkat. Nah, untuk resource pooling, sumber daya cloud menyediakan server penyimpanan aplikasi dikelola secara bersama-sama dan dialokasikan secara dinamis sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan tanpa perlu mengkhawatirkan infrastruktur fisiknya gitu ya. Nah, untuk rapid elasticity ini lebih fleksibel gitu ya. Sumber daya ini bisa ditingkatkan ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan pengguna seperti RAM gitu ya. Nah, yang terakhir adalah service. Penggunaan sumber daya cloud dapat diukur dan dipantau dengan mudah sehingga pengguna dapat membayar sesuai dengan penggunaan sumber daya sebenarnya. Contohnya bisa langsung paham. Nah, untuk yang pertama on-demand self-service gitu, ini ketika teman-teman dapat dengan mudah membuat akun di cloud gitu. Nah, broad network access, ini ketika teman-teman dapat mengakses email dari mana saja di dunia melalui aplikasi web gitu ya, asalkan teman-teman memiliki internet. Resource pooling, layanan penyimpanan cloud gitu seperti Amazon gitu yang menyediakan sumber daya di berbagai pusat data secara fleksibel untuk memenuhi permintaan pengguna. Yang keempat ada rapid elasticity, dari kata elasticity, dimana itu lebih elastis gitu ya, berarti bisa meningkat ketika diinginkannya lebih gitu, kemudian menurun ketika kembali normal gitu. Service yang kelima, ini seperti Google Cloud Platform yang menyediakan dashboard yang menggunakan pengguna untuk melihat penggunaan sumber daya seperti CPU, RAM, penyimpanan, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan penggunaan. Contoh kasus penggunaan cloud mungkin teman-teman bisa lihat ya, Google Drive menyimpan data memori fisik, Netflix, streaming film dengan cloud scalability, Gojek, Grab, real-time datanya, e-commerce, Tokped, auto sales, atau besar seperti itu. Nah, teman-teman, lebih dari 94% perusahaan itu telah menerapkan cloud computing ya. Jadi memang cloud computing itu sangat penting gitu lah. 54 perusahaan juga berencana migrasi ke cloud publik dalam 12 bulan ke depan, karena memang cloud ini lebih real time ya teman-teman, dan bisa diakses di mana saja seperti itu. Tapi apa sih kekurangan dari cloud computing sendiri? Yang pertama ada isu teknis, ancaman keamanan, downtime, konektivitas internet, lebih terbatas, kurangnya customer support gitu.
ini sangat fakta ya, apalagi di bagian ancaman keamanan karena banyak yang bisa mengakses gitu, jadi bisa dibilang lebih bahaya gitu untuk keamanannya. Tapi kelebihannya cloud computing lebih banyak, sehingga sekarang banyak sekali perusahaan yang sudah menggunakan cloud computing, dan banyak juga perusahaan yang ingin beralih ke cloud computing dari biaya lebih hemat dibanding on-site server gitu, skalabilitas, aksesibilitas, kecepatan load yang tinggi, backup data, terus ada lebih banyak lagi yang disebut implementasi yang cepat gitu ya. Bahkan ada juga di sini disebutkan reliability gitu ya, kapasitasnya tanpa batas. Jadi kesimpulannya apa? Dapat disimpulkan bahwa pentingnya komputer awan ataupun cloud computing ini menawarkan banyak manfaat bagi bisnis, termasuk efektivitas biaya, skalabilitas yang tinggi, kinerja dan kebisingan. Ada beberapa alasan utama gitu ya mengapa cloud computing ini penting bagi perusahaan dari semua ukuran. Bahkan ada 54% perusahaan yang ingin pindah ke menggunakan manajemen data cloud gitu. Skalabilitas, keberlangsungan bisnis, pengendalian bencana, inovasi, penghematan biaya, fleksibilitas, dan akses terhadap teknologi. Mungkin dari kesempatan tadi, di mana sih arah perkembangan cloud gitu ke depannya? Untuk ada beberapa data menunjukkan bahwa untuk beberapa tahun ke depan, cloud ini akan diintegrasi dengan AI dan machine learning. Cloud juga bisa hybrid dan edge computing, cloud bisa ramah lingkungan dan infrastrukturnya tanpa server. Nah, itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya di sini mewakili kelompok saya. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.